Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua mau unboxing SSD dari Samsung 8710 EVO tipe SATA 25 inch, kapasitas 500 GB. Harga itu di Tokopedia paling murah 1.290.000. Itu dari official store ya, gua udah filter. Mungkin yang dari non official store banyak juga sih. Terus ada juga sih dia yang kalau di Tokopedia tuh sampai harga yang 200.000 gitu, 500 GB. Tapi kayaknya nggak worry ya. Dan ini isinya cuman itu doang tuh. Apa, buku panduan sama SSD-nya gitu aja. Harusnya sih ada kayak CD-nya gitu ya untuk install Samsung Magician. Tapi itu bisa di-download sih. Untuk keaslian gue belum sempet ngecek. Nanti dah. Insya Allah sih kalau dari hasilnya bagus banget sih, cepet. Oke, lanjut ke KD sekarang. Ini kayak di pasaran yang harganya 20 sampai 50 ribu gitu. Ini gue beli harganya 30 ribu. Sama di Tokopedia juga. Di official store juga. Jadi sekalian sama beli harddisknya di toko yang sama. Ya itu bahannya aluminium tapi nggak kokoh gitu sih. Itu kalau lo bejek juga kayaknya bisa pengok gitu. Nah, untuk pelindung harddisknya nanti ada semacam plastik gitu untuk menutupi bagian aluminiumnya. Nah, kita juga dapat satu set obeng dengan 4 mur. Iya, cuman itu aja sih. Itu banyak plastiknya ya. Copotin dulu karena nanti kalau lo nggak copotin ya, waktu mau masuk ke apa namanya, ke lubang DVD-nya itu, tempat KD-nya agak lebih susah ya. Karena mempengaruhi ketebalannya juga. Karena si KD ini punya ketebalannya sendiri ya. Ini 9,5 mm yang gue beli. Nah, itu tuh ketebalan dari si KD-nya itu. Ukurannya. Tinggi si KD-nya. Ada lagi yang 12,7 itu untuk laptop-laptop yang ukuran besar biasanya. Laptop gua sebenarnya cukup sih, cukup besar, tapi setelah gue cari-cari ya ukurannya yang benar 9,55. Oke, lanjut pemasangannya. Ini laptop gua apa namanya, mereknya Dell Inspiron 141443. Oke, itu gua miss kenapa gua buka yang ujung, harusnya nggak dibuka, cukup buka yang tengah itu. Jadi untuk laptop Dell Inspiron 141443 itu sendiri ya, dia punya apa namanya ya, untuk tempat harddisk dan RAM-nya mungkin emang tujuannya untuk di-upgrade, memudahkan kita saat mengupgrade. Jadi tidak harus buka keseluruhan body, tidak harus bongkar keyboard seperti punya, ada lagi gue punya juga HP berapa ya,
14R021TU itu harus bongkar keyboard dulu ya kalau mau buka harddisk. Tapi kalau untuk RAM dia juga cukup buka satu baut sih. Oke, ini lanjut aja. Setelah dibuka, kita bisa melihat posisi RAM dan harddisk. Yang tengah itu dia kalau nggak salah WiFi, adapter WiFi. Itu bisa diganti M-SATA ya, katanya sih. Tapi ntar lu nggak bisa WiFi ya, dia bisa pakai dongle. Tapi gue belum berani coba sih. Itu untuk buka casingnya ya. Sebenarnya nggak perlu dibuka dua baut itu pun masih bisa. Ya, itu gue pasang lagi tadi kesalahan gue yang pertama, buka baut di ujung yang seharusnya nggak perlu dibuka. Oke, sorry. Ups, iya, jangan lupa buka baterainya dulu. Astagfirullah. Benar-benar. Ini harusnya sebelum kita bongkar-bongkar ya, kalau bisa sebelum buka-buka baut. Buka dulu baterainya lah. Itu gua hilaf. Untung belum buka apa-apa ya. Baru buka baut doang. Itu ada semacam kertas plastik. Kertas apa plastik ya? Ya kayak gitulah bahannya. Jadi dia untuk nutupin si harddisk biar nggak koslet dengan penyangga aluminiumnya itu. Kenapa perlu penyangga? Karena ukuran si harddisknya antara, jadi kalau harddisk dipasang itu dia seperti ngambang, nggak nyentuh ke bawah, ke bodi bawah laptop. Jadi si penyangganya ini untuk nahan harddisk tetap ngambang, sementara nanti yang di ujung itu dia akan menyangga ke bawah sampai ke bawah laptop gitu. Tuh, untuk bukanya cukup mudah. Itu nggak seperti nanti pas pasang KD ya. Pasang KD itu agak sulit. Apa mungkin karena KD-nya murah kali ya. Di sini sebenarnya kalau mau ganti harddisk ke SSD untuk Dell Inspiron lo nggak perlu pakai jasa orang lain sih sebenarnya, karena cukup mudah. Kecuali yang harus bongkar-bongkar banyak, nah itu lo perlu lah pakai jasa karena bongkarnya nggak sembarangan ya. Itu gue coba buka ternyata nggak bisa, dia nempel sama aluminiumnya. Bisa sih kebuka tapi semua tuh, maksudnya si bagian atasnya itu, jadi kita copotin si kertas plastiknya itu dari harddisk. Tapi gue nggak lakuin itu karena gue butuh kertas plastik itu untuk nutupin harddisk ya, terutama bagian yang ada piringannya itu tuh, yang ada bulat-bulatnya. Itu kan nanti kita mau pasang ke KD yang aluminium, ya gue khawatir aja koslet gitu. Tapi kalau lo mau beli KD yang ada yang plastik juga, harganya mungkin sama, itu nggak perlu khawatir. Nah itu akhirnya gue potong karena satu sisi gue butuh kertas plastik tuh nutupin harddisk, satu sisi gue butuh si penyangga aluminiumnya untuk SSD. Itu gue bolongin kedua sisinya biar nanti pas pasang di KD bautnya bisa masuk gitu, nggak kehalangan kertas plastik. Kertas plastik itu macam familiar ya. Oke.
untuk SSD sendiri sebenarnya nggak perlu kertas plastik untuk nutupinnya, karena dia emang sudah tertutup bagian-bagian yang sensitifnya dengan bodinya dia. Di luarnya udah plastik. Plastik apa besi ya, gue lupa tuh. Seri-seri. Tapi yang jelas bahannya solid sih. Gitu. Untuk keaslian sudah dicek sih sama temen gue, katanya asli dan kencang banget katanya. Dan yang gue rasain juga nggak tahu, ini emang laptopnya lumayan bagus sih, jadi boot loading bootingnya itu nggak sampai 5 detik, yang tadinya mungkin gue harus nunggu 1 menit. Luar biasa ya. Kenapa gue pilih Samsung? Gue udah apa ya, searching lah, bikin perbandingan Samsung WD dengan Seagate dengan beberapa merek SSD lain lah. Tadinya gue juga mau bikin konten itu ya, cuman belum sempat. Intinya akhirnya pilihan terbaik pun jatuh ke Samsung. Sebenarnya Samsung 860 dan 850 itu lebih bagus ya. Dia pakai teknologi masih MLC. Kalau yang ini udah TLC. Nah, kelebihan Samsung dengan merek lain, dia punya RAM sendiri ya untuk di SSD-nya gitu. 512 kilobyte. Kalau yang lain itu nggak ada sih. Apa sih namanya? Cache memory kalau nggak salah. Dia di apa? Di brand yang lain itu nggak ada sih. Dengan kapasitas yang sama 500 dan dengan tipe yang sama 2,5 inch itu nggak ada, cuma di Samsung. Harga ya bedanya lumayan ya. Kalau di gue beli 1,3 lah taruh, berarti bedanya itu bisa 300 sampai 400 ribu dari merek-merek lain yang ternama. Oh iya, udah selesai, ini kita lanjut. Nah, untuk pasang KD sendiri pun di Dell Inspiron itu cukup mudah ya. Cukup buka satu baut, habis itu lo buka DVD-nya gitu sih. Cukup satu baut aja. Nah, untuk bukanya harus dua tangan, jadi ya posisinya kalau bisa begini nih, agak miring gitu, ditahan dengan apa, paha, terus ya ditarik dengan dua tangan. Nah itu kalau cuma buka satu ya, takutnya malah ngerusak tutup DVD gitu. Kebuka enggak, tutup DVD-nya doang yang terbuka. Takutnya gitu. Nah ini ternyata gua tadi nggak autofocus. Nah ini baru autofocus nih. Oke, masih newbie bro. Nanti kita belajar lebih giat lagi untuk bikin konten yang berguna lah. Nggak harus bagus, berguna yang penting. Mudah-mudahan berguna ini juga. Oke, untuk masalah hard disk kita ganti SSD udah kelar tuh ya. Kita tutup aja lah. Sekarang urusan kita tinggal pasang KD.
untuk video display bongkar laptop Dell Inspiron sendiri sih banyak juga sih sebenarnya di YouTube. Banyak yang lebih bagus. Oke, untuk di Dell ini dia ada penyangganya ya, nggak tahu di tipe lain. Nah ini penyangga ini agar bautnya nanti murnya itu bisa masuk. Oke, nah karena pasangnya posisinya ke bawah gitu, otomatis di bawah aja itu kan aluminium ya. Kalau kita nggak halangin takutnya koslet gitu. Kayaknya perlu dikasih kertas plastik, macam kertas plastik. Itu boy. Apa tuh ya? Oke, lanjut. Nah ini yang gue bilang tadi, apa karena KD-nya murah atau memang semua KD susah gitu masukinnya ya? Oke. Atau kebetulan KD gue aja kali ini dapatnya yang agak susah masuknya. Nggak seperti tadi di bagian hard disk yang kita pasangin SSD itu gampang banget sih. Nah, itu kita bedanya lagi tuh kalau di SSD mahal ya biasanya dikasih tambahan karet penyangga untuk mengisi space di belakang. Itu kita butuh 4 baut, harus dikencengin harus sampai si ujung murnya nempel ke body KD. Kenapa begitu? Karena si DVD atau CD-ROM itu dia kan bawahnya nggak pakai baut kan, rata. Nah kalau kita ini kan kita pakai baut. Kalau si bautnya itu nggak sampai nempel ke KD, otomatis si bautnya itu akan bikin body si KD-nya tambah tinggi. Bisa juga nanti begitu mau dimasukin ke ganjel lah, yang ada nggak masuk. Atau kalau kurang kenceng juga ya bisa masuk tapi kayak ngepres banget gitu. Ya intinya si mur kita kencengin sampai benar-benar nempel ke body ya. Ya satu itu, kedua ya memang harddisk kan rawan guncangan ya, makin kenceng pegangannya ya insya Allah dia makin tahan sama goncangan lah gitu, ketimbang yang nggak kenceng gitu jadi oglak-oglek. Apa tuh bahasanya oglak-oglek? Ya tuh gue sampai kencengin. Ya terus tadi plastiknya pastiin udah bersih juga semuanya. Sebenarnya untuk tipe Dell dia punya KD khusus, tapi gue belum cari yang untuk Dell Inspiron ada atau enggak. Kalau untuk Dell tipe Latitude itu mereka punya KD khusus. Dia punya KD enak banget, bisa di plug and play gitu, kayak ada tombolnya. Jadi saat tombolnya ditekan si KD-nya bisa keluar sendiri gitu. Cari dah, ada kok KD khusus Dell Latitude. Yang Dell Inspiron gue belum sempet nyari sih. Kalau ada enak, tapi pasti mahal sih. Yang Dell Latitude itu dia kalau nggak salah 200-an ya.
bisa dapat SSD yang 210 giga. Ini gue juga nggak tahu nih. Oh iya, nih ketinggalan ya, bodoh. Maaf, gue harus bongkar lagi tuh. Nah, gue harus pasang itu. Kalau enggak nanti nggak nyangkut, dan bautnya juga nggak bakal bisa dipasang tuh, si murnya. Mur baut sama aja ya, apa beda? Oke, itu baut gua nggak masuk-masuk tuh, si murnya. Jadi lubang, apa namanya, lubang di KD-nya kecil banget. Nanti gue tunjukin. Jadi bautnya itu nggak bisa masuk, otomatis harus kita gede ini dulu tuh lubangnya. Nah itu kelihatan gak ya? Nah itu kecil banget jadi nggak bisa masuk. Nah gua pakai obeng, gua intinya gua gedein lah biar bisa masuk. Jangan gede-gede banget, nanti malah dol ya, nggak bisa dibaut dong. So, dikira-kira lah pokoknya, bisa lah lu ngira-ngira. Nah baru bisa kenceng. Oke, sip. Untuk Dell sendiri, kalau sebenarnya nih ada perhatian khusus lagi. Sebelum dipasang lo center dulu tuh. Di situ ada kayak kabel power. Itu kalau kabel powernya kejepit sama KD bisa bermasalah. Dan itu terjadi dong di laptop gua. Jadi dia mati-mati jadinya. Kacau. Lihat tuh, gua udah mulai curiga nih, kayaknya ada yang nggak bener tuh dari pemasangannya. Kok nggak simetris gitu. Tapi gue belum curiga ke situ sih sebelum dicek. Pas dicek sama temen gue, harddisk apa nggak ada yang masalah. Nah, pas dia bongkar itu tuh, jadi waktu KD-nya dibuka dipakai tuh, itu nggak mati-mati. Waktu pas KD-nya dipasang dipakai awalnya bisa gitu, cuman begitu agak overload dia mati. Itu sih tambahannya sedikit saat lo ganti KD, hati-hati deh. Terus satu lagi, kalau pakai KD itu jadinya kayak ada space gitu sih di lubang kiri kanan atas bawah, kayak ada celah sedikit sih, tapi ya bisa masukin debu atau serangga-serangga kecil gitu. Oke, tuh lihat tuh space-nya. Oke, untuk pemasangan sih sebenarnya udah aman sih harusnya. Cuman itu aja sih tambahannya untuk kalian yang punya laptop Dell. Waktu mau pasang hati-hati aja. Takutnya kabel powernya itu kejepit gitu. Dah, final. Thank you ya. Bye. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching.
Selesai.